Perkenalkan, venture kami bernama Singkong Lezat atau dapat disingkat menjadi Sikat. Alasan kenapa kami memilih bisnis yang kami jalani ini, yaitu beberapa alasannya kami tertarik dengan bisnis ini, yaitu yang pertama karena kesehatan. Singkong sebagai bahan dasar dari produk kami memiliki manfaat seperti karbohidrat, serat, dan juga nutrisi. Lalu yang kedua, potensi pasar yang cukup besar karena minat konsumen terhadap makanan yang sehat di zaman sekarang ini. Lalu yang ketiga, inovasi produk dengan variasi rasa dan tekstur yang dapat menarik bagi konsumen dengan rasa yang beragam. Lalu yang keempat, kemudahan produksi karena singkong yang kami buat ini mudah didapat dan proses produksinya cukup sederhana. Lalu yang kelima, adanya fleksibilitas dalam penjualan, yaitu kami dapat menjual produk mulai dari warung hingga supermarket atau bisa langsung kepada pembeli. Lalu yang keenam, nilai ekonomi singkong yang murah dan tahan lama. Bola-bola singkong adalah usaha yang produksi makanan yang terbuat dari singkong. Singkong diparut lalu dicampur dengan bahan lain seperti gula, kelapa, dan aneka bumbu. Campuran ini kemudian dibentuk bulat-bulat dan digoreng hingga berwarna coklat keemasan. Hasilnya adalah bola-bola singkong yang renyah di luar tetapi tetap lembut di dalam. Usaha kami ini cukup digemari karena rasanya lezat dan dapat disajikan sebagai camilan atau makanan ringan. Kami memilih produk ini karena merupakan hasil dari pengamatan kami bahwa banyak mahasiswa yang memiliki waktu makan yang sangat singkat, sehingga perlu adanya solusi yang efisien untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan menu makanan untuk menahan rasa lapar mereka, dan yang paling utama yaitu simple seperti bola-bola singkong. Dengan demikian, khususnya mahasiswa bisa mendapatkan camilan yang tepat dan cepat dalam waktu yang relatif singkat. Nah, dalam kasus kami, kapan masalah ini biasanya muncul? Sebagai contoh yang sudah disebutkan, para mahasiswa atau mungkin pekerja kantoran, pada pagi hari mereka tidak dapat menyiapkan makanan untuk sarapan mereka dengan baik. Atau mungkin bagi mahasiswa saat perpindahan kelas, mereka mulai mengalami rasa lapar karena mereka tidak melakukan sarapan saat pagi. Lalu mungkin saat berlibur, pergian dalam perjalanan, orang-orang menginginkan sesuatu camilan yang berbeda dari biasanya. Lalu siapakah calon target customer kami? Kami menargetkan yaitu pelajar atau mahasiswa, lalu anak-anak sekolah, dan juga karyawan, khususnya karyawan kantor yang datang di pagi hari hingga sore hari. Untuk masalahnya, biasanya mahasiswa atau pekerja kantoran memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyiapkan sarapan makanan mereka. Mereka kesulitan untuk menyiapkan sarapan yang baik dikarenakan dengan kesibukan mereka dan waktu yang terbatas. Lalu untuk sebagian atau kebanyakan mahasiswa terutama, mereka sangat memperhitungkan harga dari produk makanan tersebut. Apabila makanan tersebut terlalu mahal bagi mereka, sulit bagi mereka untuk dapat membeli makanan tersebut. Nah, selanjutnya, dampak dari masalah yang telah timbul tadi, ketika seseorang tidak sarapan di pagi hari, mereka akan mengalami frustasi, jengkel, stres, lesu, rasa kantuk, dan sulit berkonsentrasi, khususnya mahasiswa saat berkuliah. Hal ini akan mengakibatkan penurunan kinerja dan produktivitas mereka. Lalu meningkatnya resiko kesehatan karena tidak makan sesuai dengan waktunya. Nah, ada alternatif yang mungkin dapat dilakukan oleh para calon customer kami, yaitu mereka dapat mengatur waktu lebih awal agar memiliki cukup waktu untuk sarapan dengan nyaman. Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terkadang mereka memiliki kesibukan yang sangat padat, sulit untuk membagi waktu mereka untuk menyiapkan sarapan yang baik bagi diri mereka. Kekurangan dari alternatif tadi, tidak sarapan di pagi hari mengakibatkan kurangnya energi untuk memulai hari dengan baik. Rasa lapar yang tertunda atau menunda makan terutama dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk fokus dan berkonsentrasi pada pekerjaan atau aktivitas yang sedang dilakukan. Menunda makan juga dapat mempengaruhi suasana hati seseorang dan dapat membuat mereka menjadi emosi, terutama mudah marah dan mudah cemas. Berikutnya interview dan survei. Kami telah melakukan wawancara melalui survei kepada 33 calon pelanggan bola singkong lumer. Sebanyak 78,8% dari mereka setuju adanya kesulitan dalam menyiapkan sarapan sebelum berangkat
dan mereka mencari solusinya. Sedangkan 21,2% tidak membutuhkan solusi karena mereka merasa dapat menyiapkan sarapan sebelum beraktivitas. Berikutnya market size estimation. TAM adalah permintaan total dari produk atau layanan tertentu di pasar target berdasarkan populasi daerah yang dituju. Asumsinya sekitar 500.000 orang mungkin membutuhkan cemilan seperti bola singkong lumer. SAM adalah bagian dalam produk benar-benar dapat mencapai dengan strategi pemasaran. Terhitung sekitar 50% dari TAM yaitu 250.000 orang. Dan SOM adalah bagian dari SAM yang dapat dicapai secara realistis dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan mencakup 10% dari SAM, yaitu sebanyak 25.000 orang per tahunnya. TAM mencakup individu seperti pelajar, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum. Dan SOM terdiri dari pencari makanan praktis dengan anggaran terjangkau. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lini kanvas mengenai produk kami. Dari customer segmen, kami menargetkan untuk mahasiswa atau mahasiswi dan juga para pecinta makanan tradisional. Kami menyediakan bola-bola singkong untuk para mahasiswa atau mahasiswi dengan cemilan yang murah dan lezat. Dan juga kami menyediakan bola-bola singkong untuk para pecinta kuliner tradisional karena ini adalah cemilan tradisional dengan rasa yang otentik. Lalu ada problem, mahasiswa FEB Unila memiliki waktu yang terbatas untuk makan berat di tengah kesibukan aktivitas akademik dan non-akademik. Lalu ada alternatifnya ada seperti berenergi kacang dan buah, roti atau biskuit, dan pilihan cemilan siap saji lainnya tersedia di pasar. Lalu ada unique value proposition. Produk kami memiliki cemilan yang sehat dan juga berkualitas. Bola-bola singkong kami diproses dengan cara yang sehat tanpa bahan pengawet ataupun bahan kimia berbahaya. Harganya juga terjangkau, meskipun kami menawarkan kualitas yang terbaik, harga bola-bola singkong kami tetap terjangkau. Pelanggan dapat menikmati makanan ringan yang lezat tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Lalu ada solution, banyak orang yang memiliki waktu makan yang singkat. Sehingga salah satu solusinya adalah menyiapkan menu yang dapat menahan rasa lapar dan simpel, seperti bola-bola singkong. Dengan begitu, konsumen bisa mendapatkan cemilan yang tepat dan cepat dalam waktu singkat. Lalu ada channel, kami juga menjual produk kami langsung di warung atau toko kelontong, melakukan kerjasama dengan FEB Mart, dan juga pemasaran online melalui media sosial atau platform e-commerce. Lalu revenue stream kami yaitu menjualkan bola-bola singkong. Lalu ada cost structure. Cost structure-nya itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya operasional, dan juga biaya pemasaran. Lalu ada key metrics, jumlah penjualan bola-bola singkong per bulan, ada indikator utama kinerja keuangan, dan juga persentase pelanggan yang kembali membeli bola singkong lagi setelah transaksi pertama. Lalu ada unfair advantage, inovasi rasa yang berkelanjutan. Kami menciptakan rasa baru yang unik untuk bola-bola singkong untuk memberikan variasi kepada pelanggan. Lalu ada komitmen terhadap keberlanjutan, fokus pada bahan-bahan alami dan juga proses produksi yang ramah lingkungan untuk memberikan citra positif kepada pelanggan yang peduli terhadap lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai MVP dari produk kami. Singkatan dari singkong lezat adalah cemilan bola-bola singkong yang lezat dan menggugah selera yang diisi dengan lelehan coklat. Produk ini menciptakan kombinasi rasa manis dan gurih yang menawan. Sikat terbuat dari singkong diolah menjadi tekstur yang lembut dan mudah dibentuk menjadi bola-bola. Coklat berkualitas tinggi kemudian dipilih untuk mengisi bola-bola singkong tersebut yang kemudian digoreng hingga matang, sempurna dan berwarna coklat kemasan. Coklat ini memberikan rasa yang lezat dan lembut yang menyatu dengan singkong. Perpaduan rasa singkong yang lembut dan coklat yang lezat menciptakan pengalaman rasa yang unik. Tekstur singkong yang lembut berpadu dengan kehalusan coklat yang lumer di mulut. Produk sikat adalah pilihan yang tepat dan cemilan yang mengenyangkan, menemani waktu senggang atau sebagai suguhan istimewa di acara-acara sosial. Rasakan kelezatannya dan nikmati setiap gigitannya. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diikuti oleh pelanggan. Yang pertama, pelanggan dapat membeli produk kami dengan memesan melalui aplikasi WhatsApp atau toko offline. Yang kedua, setelah dibeli, produk ini tidak memerlukan penyimpanan khusus dan dapat bertahan cukup lama di suhu ruangan. Yang ketiga, bola-bola ini dapat dimakan langsung atau jika diinginkan, dapat dipanaskan terlebih dahulu di dalam microwave.
pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui tautan yang telah tertera. Lalu untuk rencana penjualan, kami sekarang sudah memiliki lebih dari 30 pelanggan. Dengan melihat kondisi ini, kami memiliki kesempatan untuk mencapai mungkin hingga 200 pelanggan dan prospek kedepannya hingga 500 pelanggan, dan target kami yaitu mencapai 1.500 pelanggan. Untuk tipe target pelanggan kami memiliki dua target utama, yaitu mahasiswa dan pekerja, khususnya pekerja kantoran. Kami memiliki target untuk dalam waktu dekat ini mencapai 40 pelanggan mahasiswa dan 30 pelanggan pekerja kantoran. Kami memiliki saluran yang kami manfaatkan untuk para pelanggan kami, yaitu pada WhatsApp dan juga Instagram kami, dengan menyebarkannya khususnya kepada kerabat-kerabat dekat kami. Selanjutnya, prospek dari setiap pelanggan kami menargetkan hingga 400 pada mahasiswa dan 100 pada pekerja, khususnya pekerja kantoran. Kemudian financial plan. Dari usaha bola singkong lumer kami, biaya yang dikeluarkan hanyalah biaya untuk supplies and raw material sebesar Rp50.000 dan modal investasi yang berasal dari kelompok sebesar Rp75.000, sehingga adanya kelebihan dana sebesar Rp25.000. Kemudian unit economics, profit and loss per unit, revenue per 1 tahun sebesar Rp10.200.000, COGX-nya Rp6.600.000, gross profit Rp3.600.000, gross profit margin 35,3%, operating cost Rp7.475.000, operating profit Rp2.725.000. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan forecast P dan L dari produk kami. Dari income ada bola singkong pada bulan April Rp2 juta, bulan Mei Rp2.100.000, bulan Juni Rp2 juta, bulan Juli Rp1.900.000, dan bulan Agustus Rp2.200.000. Jadi total income-nya pada bulan April ada Rp2 juta, bulan Mei Rp2.100.000, bulan Juni Rp2 juta, bulan Juli Rp1.900.000, dan bulan Agustus Rp2.200.000. Itu ada cost biaya bahan baku pada bulan April Rp800.000, bulan Mei Rp800.000, bulan Juni Rp800.000, bulan Juli Rp850.000, dan bulan Agustus Rp850.000. Lalu ada biaya pegawai pada bulan April ada Rp500.000, bulan Mei Rp500.000, bulan Juni Rp500.000, bulan Juli Rp500.000, dan juga bulan Agustus Rp500.000. Jadi total costnya pada bulan April ada Rp1.300.000, bulan Mei Rp1.300.000, bulan Juni Rp1.300.000, bulan Juli Rp1.350.000, dan bulan Agustus Rp1.350.000. Untuk gross profit yang diperoleh pada bulan April ada Rp700.000, bulan Mei Rp800.000, bulan Juni Rp700.000, bulan Juli Rp550.000, dan bulan Agustus Rp850.000. Dan gross margin yang diperoleh pada bulan April ada 35%, bulan Mei 38%, bulan Juni 35%, bulan Juli 28%, dan bulan Agustus 39%. Baik, selanjutnya itu financial projection. Untuk gross profit pada bulan April yaitu Rp700.000 mengalami peningkatan pada bulan Mei yaitu Rp800.000, lalu pada bulan Juni mengalami penurunan yaitu Rp700.000, lalu pada bulan Juli mengalami penurunan jadi Rp550.000, lalu mengalami kenaikan kembali pada bulan Agustus yaitu Rp800.000. Untuk gross margin pada bulan April yaitu 35%, lalu pada bulan Mei mengalami peningkatan menjadi 38%, lalu di bulan Juni mengalami penurunan menjadi 35%, lalu di bulan Juli mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 28%, dan di bulan Agustus mengalami peningkatan menjadi 39%. Unit economics CAC. CAC adalah biaya untuk memperoleh pelanggan tambahan dari hasil perhitungan kelompok kami. CAC dari usaha sikat ini adalah sebesar Rp1.000. Dan CLV mengukur total pendapatan dari seorang pelanggan selama rentang waktu tertentu. Dari kelompok kami, hasil dari kelompok kami, CLV sebesar Rp1.020.000.
Dan ARPU adalah indikator profitabilitas suatu produk berdasarkan jumlah uang yang dihasilkan dari tiap pengguna atau pelanggan. Nilai ARPU dari kelompok kami sebesar Rp80.000. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kami. Terdiri dari saya sendiri, Ahmad Mikael Sanain sebagai CEO dari venture ini. Lalu ada Adeline Livia Monica sebagai COO atau CTO dari venture kami. Dan selanjutnya ada Felix Nainggolan dari CFO atau CMO kami. Kelebihan kami, terutama saya sebagai CEO, saya memiliki visi dan strategi dan kemampuan manajemen dan mengambil keputusan yang baik. Lalu kelebihan dari Adeline yaitu memiliki kontrol kualitas yang baik, kontrol inventaris, dan memiliki inovasi yang baik untuk venture kami. Lalu kelebihan dari Felix memiliki pemahaman tentang keuangan khususnya dan kemampuan yang strategis dan komunikasi yang efektif agar dapat mendiskusikan rencana venture kami ke depannya. Lalu kami merasa kemampuan kami sebagai tim, kami dapat melihat peluang dan fokus pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki pemahaman dalam industri makanan, dan juga kami selalu berkomitmen pada kualitas, kreativitas, dan inovasi.